alam bumi pasti bersari. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda berada di subscribe YouTube DLH Jawa Timur. Artinya kita kembali lagi berjumpa di Bilik Hijau, Bincang Lingkungan Hidup Jawa Timur. Dan hari ini kita akan membahas salah satu tema yang mungkin tidak pernah kita tidak temui. Karena udara sering sekali kita sepelekan ya, Bu Anjar ya. Sering sekali kita merasa itu yang ya udah gitu, selalu ada di setiap saat. Padahal itu juga salah satu yang paling penting. Kehidupan kita bergantungnya sama apa? Sama udara. Hari ini di Bilik Hijau episode kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian pencemaran udara dengan tema upaya apa yang diperlukan untuk membirukan langit Jawa Timur. Dan narasumber kita luar biasa sekali. Beliau merupakan Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara dari bidang PPKL. Selamat pagi, Ibu Anjar. Nah, mungkin boleh diberikan gambaran sedikit untuk kita tema hari ini, Bu Anjar. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang kualitas udara itu kan sesuatu yang sangat penting ya, karena setiap hari kita bernafas, setiap saat. Jadi bagaimana kita menjaga supaya kualitas udara itu benar-benar layak untuk hidup oleh seluruh masyarakat di Jawa Timur. Dan tetapi pada akhir hari ini kita sering terjadi permasalahan-permasalahan lingkungan khususnya terkait udara. Jadi banyak sekali kita dengar pencemaran udara terjadi, baik itu yang dikeluarkan oleh misalkan transportasi, dari sektor UMKM, kadang-kadang kan teman-teman UMKM juga ada pembakaran untuk membakar tubuh dan sebagainya, dan juga dari industri pastinya. Dan juga mungkin masih banyak sekali sumber-sumber pencemaran seperti salah satu contohnya pembakaran jerami pasca panen. Nah itu juga menjadi masalah-masalah yang membutuhkan kerjasama semua pihak untuk nanti kita bersama-sama berkolaborasi untuk mengendalikan. Baik, ternyata memang temuannya udah dari dulu ya sebenarnya ya, terus ditinggu-tinggu dan banyak sekali ya, backgroundnya macam-macam ya, dari transportasi kita tahu, terus juga dari industri juga iya. Berikutnya kita langsung menyapa ke para dewan yang sudah hadir hari ini. Mungkin selamat pagi Pak Abdan. Semangat pagi. Oh semangat pagi, ya baik. Selamat pagi Pak, mungkin boleh untuk sebelum kita lanjut diskusi, boleh disampaikan juga sekiranya untuk memandang isu pencemaran udara di Provinsi Jawa Timur dan kacamata DPRD Jawa Timur. Silakan. Yang pertama soal hidup ya, karena ini dinas lingkungan itu kan harus hidup. Ya. Orang hidup itu kan ada tiga, ada udara, ada air, ada api atau kalori. Dan ketiga unsur yang menjadi orang banyak yang menandakan bahwa masyarakat itu bisa hidup, yang paling penting adalah udara. Kalau Presiden kemarin mengatakan udara itu tidak berKTP. Nah, di Jawa Timur sesungguhnya udaranya tidak cukup baik-baik saja, terutama di sentra-sentra industri pada seperti Surabaya sendiri, di Pasuruan, di Gresik. Survei membuktikan di tiga zona ini udaranya tidak baik-baik saja. Nah, kemudian karena udara pada satu sisi tidak baik-baik saja dan itu diperlukan oleh masyarakat, maka diperlukan budaya tanding supaya ketidakbaikan udara di lalu lintas kita ini tidak semakin merajalela. Karena itu budaya tandem itu bisa kita lakukan dengan melakukan tindakan preventif kuratif misalnya dan seterusnya. Nah ini kan kewajiban kita bersama. Di posisi itu DPRD Jawa Timur memiliki kepedulian terhadap udara yang sehat karena fakta menunjukkan ada 4 poin yang bisa membuat udara tidak sehat selain soal banyaknya pabrik, industri dan seterusnya. Ada juga urbanisasi juga ikut menumpang ke kebaikan udara kita dan lalu lintas kendaraan bermotor di mana memiliki kandungan gas emisi yang cukup tinggi. Maka di posisi itu penting bagi DPRD membuat regulasi ke depan selain soal mengkampanyekan soal hijau supaya udara-udara yang tidak sehat itu bisa tersaring secara alami. Begitu Pak. Baik. Memang ini ya jadi PR utama juga ya ternyata ya Pak Brari ya. Nah mungkin boleh berikutnya saya bergeser ke yang dari Batu. Nah kalau di Batu kan udara masih aman ya Bu ya? Alhamdulillah. Di beberapa titik rasanya iya ya. Ya, sebetulnya Batu itu yang
paling bisa menjual itu adalah udara. Iya. Tapi memang sekarang ini seperti katanya Pak Abdari, bukan hanya Jawa Timur, Batu juga rasanya Juga perlu. masih perlu diperhatikan. Baik, Bu Dewanti mungkin boleh diberikan gambaran ke kami juga. Strata prioritas masalah isu udara di Jawa Timur ini saat ini ada di mana nih posisinya? Oh, kalau di Jawa Timur harusnya ya, Iya. bukan hanya di Jawa Timur, udara itu menjadi sebuah hal yang bisa menjual. Jadi investasi. Sehingga ketika kita sudah mempunyai persepsi bahwa udara itu adalah segalanya yang bisa membuat kita hidup bahkan sehat, harusnya semua kita harus sadar bahwa mari kita sama-sama menjaga udara ini agar supaya bisa menjadi satu hal kebanggaan. Jadi kalau umpamanya terutama di bidang pariwisata atau apapun, pasti yang dijual adalah udara yang segar, udara yang sehat, seperti itu. Dan biasanya orang-orang kota besar yang di sana punya banyak uang untuk pergi ke daerah-daerah yang berudara bagus, itu yang dicari adalah itu, Mbak. Jadi kalau dibilang posisinya udara itu adalah level 1 yang tertinggi. Di atasnya satu kalau ada Iya, ya. Karena selalu beriringan di sektor apapun ya. betul. Bagaimana kalau prioritas di kebijakannya? Nah, ini jadi sebetulnya peraturan undang-undang mengenai itu sudah banyak, tetapi implementasinya di masyarakat itu yang kita menganggap itu karena tadi disampaikan bahwa udara ini udah ada di mana-mana, sehingga kita merasa ini adalah given. Jadi sudah walaupun nggak kita jaga, nggak kita usahakan, dia sudah ada. Ada gitu ya. Tetapi kualitasnya yang perlu kita pertanyakan. Ya. Berarti bukan hanya udaranya ada di mana, tapi kualitasnya seperti apa ya? Betul. Yang diharapkan nanti di Jawa Timur ini, walaupun tadi sudah banyak case yang diberikan sama Pak Brari, ternyata di beberapa wilayah industri khususnya ya Pak ya, yang menjadi tanda merah nih, tapi juga meluas secara keseluruhan di Jawa Timur juga membutuhkan itu sebagai suatu urgensi yang lebih. Berikutnya saya bergeser, selamat pagi Pak Yoyo. Pagi. Sudah tahu loh kalau udah mau ditunjuk ya. Pak Yoyo, mungkin boleh juga mengingat permasalahan pencemaran udara ini kan bisa disebabkan dari beberapa pihak ya. Beragam gitu, alasannya karena apa, backgroundnya karena apa. Hingga korporasi pun juga berhubungan dengan ini. Mungkin apa arahan dari DPRD Jawa Timur agar semua pihak ini bisa berkontribusi untuk pengendalian pencemaran udara? Ya, terima kasih Pak Fani ya. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin rezeki yang terbesar pada dan dari penelitian tertentu pada udara kita yang kita bisa tidur masih udara dan bangun pun masih udara. Cuma sekarang kondisi udara kan bervariasi antara kota dan desa. Kenapa? Karena ada emisi. Emisi adalah gas yang dikeluarkan oleh beberapa faktor, mungkin dari kendaraan, mungkin dari pabrik, mungkin dari macam-macam, sehingga kondisi emisi menjadikan kondisi udara itu menjadi tidak ada yang baik. Contoh yang paling baiknya ada di Pulau Seribu yang menjadi contoh dunia. Tapi kita ini hidup sekali, hidupnya di kota yang di mana-mana. Begitu bangun itu sudah ada alkohol yang mungkin ingat ya, sudah ada pabrik yang sudah dan sebagainya. Cuma kita apresiasi terhadap yang telah menjalankan teknologi baru terbarukan. Artinya seperti listrik tenaga surya itu kan terbentuk kan daripada kita membangun pabrik listrik yang punya emisi yang sangat tinggi. Banyak hal yang kita bisa sejauh ini kita anggota daerah ini memang berkewajiban untuk mendorong supaya udara kita ini bersih. Tapi makin lama memang mungkin tidak baik kalau terlalu. Tujuan kita seperti itu, harus bagaimana cara supaya dalam hidup mereka tentu perilaku kita semua
dan masyarakat diberi sosialisasi pentingnya udara untuk kehidupan. Kalau untuk dari lintas sektornya, Pak, bagaimana DPRD ini mengambil peran dalam mengambil nih kontribusi semua sektor kan ada positif negatifnya nih Ya. di udara khususnya. Gimana mengambil peran DPRD di situ diposisikan di mana dan seperti apa yang dilakukan oleh DPRD? DPRD kan tugasnya 3, Ya. satu penganggaran, Hmm. kemudian ada pengawasan, Ya. ketiga perda. Tugasnya kita itu aja, ya. Terutama itu penganggaran. Bagaimana kita menganggarkan suatu pembangunan yang menekan emisi pembangunan. Ya, contohnya tadi itu energi baru terbarukan seperti listrik tenaga air, listrik tenaga surya. Nah itu kan menekan sangat menekan sekali. Daripada membangun energi yang seperti yang berasap. Iya, bakar yang mengandung emisi. Kita sepakat dengan teman-teman untuk menganggarkan bagaimana udara jadi. Terima kasih Pak Yana. Ya. Nah, berkaitan dengan anggaran nih saya sebelah sini. Oh iya Pak, udah tahu ya. Iya. Selamat pagi Pak Nurul sudah. Selamat pagi Mbak Vina. Pagi. Sudah berapa kali ketemu sama di luar biasa. Iya, Pak Nurul sudah mungkin boleh juga tadi sudah disinggung sama Pak Yana terkait penganggaran. Terus bagaimana konflik penganggaran dari DPRD Jawa Timur ini untuk kebutuhan dalam perlindungan kita untuk membirukan udara di Jawa Timur. Ya, sebelum itu kami sampaikan kepada Pak Pani ya bahwasannya pengendalian pencemaran udara kan merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya. Tidak hanya anggota DPR, tidak hanya eksekutif, bahkan semua elemen harus punya tanggung jawab berkaitan dengan pencemaran udara. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup lamanya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Yo tadi, kita bernafas, kita berhenti, ini kan berkaitan dengan kita semua. Karena kenapa harus menjadi tanggung jawab bersama? Karena ini untuk hajat hidup lamanya. Berkaitan dengan kebijakan, ada kebijakan yang konsisten. Terus yang kedua berkaitan dengan teknologi, artinya ya teknologi yang bersih seperti itu agar bisa mengendalikan pencemaran udara dengan baik seperti itu. Nah, berkaitan dengan anggaran, memang salah satu tugas kami sebagai anggota DPRD ini kan salah satunya adalah menganggarkan. Bahkan kami yang hadir di sini merupakan Komisi D yang notabene bermitra dengan dinas lingkungan hidup. Kami selalu berkomitmen, kami selalu mendorong agar bagaimana dinas lingkungan hidup ini bisa mendapatkan anggaran yang lebih baik. Karena apa? Karena semua OPD sebenarnya, semua dinas-dinas kan berkaitan dengan lingkungan semua. Dinas Bina Marga, dinas karya, semuanya ini berkaitan dengan lingkungan. Kontrolnya ya di lingkungan hidup seperti itu. Sehingga perlu kiranya dari kami selalu ingin memberikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup seperti itu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan udara. Udara ini berkaitan dengan hajat hidup banyak. Sesuai dengan apa yang saya katakan ini juga udara dari seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan anggaran yang ada, maka ya akan dibangunnya seperti itu. Ya berarti balik lagi sesuai dengan kebutuhannya ya, Ya. ditelisik nomor 1 ya, Ya. pertama kali ya. Ya, betul. Nah, mumpung nih sebelum kita lanjut ke dewan berikutnya, sudah ada narasumber di sini berkaitan dengan ini. Bu Anjar mungkin boleh diproyeksikan ke kami juga perkiraan apa sih hal yang membuat atau mungkin ada case ya yang membuat mendasari diri kita menandai nih kalau ternyata memang polusi udara, pencemaran udara itu se-urgent ini. Silakan. Sebenarnya selama ini tuh kita terlena Ya. oleh metode pengukuran yang kurang sesuai Pak. Jadi kalau kita lihat indeks kualitas udara Jawa Timur tahun 2024 yang terakhir itu 88,09. Bagus sekali kan? Nah ini menandakan kita seperti kayak terlena, oh berarti udaranya bagus. Oke, gitu Nah, ya. akhirnya prioritas anggaran belum sampai ke situ Pak. Nah ini ternyata ada sebuah parameter yang dulu tidak diukur. Jadi dulu yang menjadi indikator itu hanya parameter SO2 dan NO2.
Nah, parameter SO2 dan NO2 itu asalnya dari misalkan pembakaran batu bara, pembakaran bensin, itu bisa mengeluarkan itu. Tapi ini sejauh ini sudah cukup terkendali, sehingga hasilnya bagus. Yang belum masuk perhitungan itu adalah debu, partikulat. Nah, mulai tahun 2025 Pak, debu menjadi indikator di dalam pengukuran indeks kualitas udara. Jadi terus terang saya sangat pesimis bahwa tahun ini IKU kita bisa mencapai angka 88 lagi. Mungkin akan turun jauh di bawah itu. Dan kira-kira kenapa seperti itu? Karena memang dulu alat ukur kita belum ada. Keterbatasan. Nah, kan SOE, NO itu paling gampang diukur dan murah. Nah, sekarang untuk PM2,5 ini atau partikulat itu pemerintah pusat sudah memasang 18 SPKUA, stasiun pemantau kualitas udara otomatis, dan terus-menerus. Jadi ada 18 station sudah kita pasang, jadi kita sudah tahu sekarang berapa angka debu di setiap kota. Dan ini menunjukkan angka yang cukup memang tidak baik-baik saja. Sejauh ini Iya. ada di posisi tidak baik-baik Iya. saja ya Bu Anjar ya. Ya, sering sekali memang sudah melampaui baku mutu. Makanya kemarin kan pernah Indonesia menjadi sorotan dunia karena pernah Jakarta terburuk sedunia kan ya. Itu masalahnya di debu tadi, bukan di gasnya. Nah, itulah makanya sekarang kita butuh sekali support dari bapak-bapak dari Ibu Dewan gitu untuk bagaimana membantu kita untuk mengatasi masalah debu. Bu Anjar, mumpung nih kita duduk bersama di sini, boleh sekiranya dari daerah Jawa Timur sejauh mana ada langkah preventif yang mungkin bisa jadi solusi yang solutif untuk masalah ini? Baik. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama memang kontributor, kita lihat dari masalah akar masalahnya. Satu permasalahan mungkin dari industri. Nah, industri itu misalkan pabrik kertas atau pabrik mie instan misalnya. Dia kan butuh energi. Nah, energinya biasanya dia menggunakan boiler. Nah, boiler ini bahan bakarnya batu bara, kadang solar, kadang kayu. Nah, itulah ketika dia membakar maka akan mengeluarkan debu. Tapi debu ini sebenarnya sudah bisa dikendalikan. Jadi kalau industri maka kita paksa untuk memasang alat pengendali atau penyaring udara. Nah, jadi kalau di Jawa Timur ataupun seluruh Indonesia sebelum perusahaan itu beroperasi maka dia harus mendapatkan persetujuan teknis pembuangan emisi dari kita. Kita periksa dulu apakah mereka sudah menyediakan alat yang sesuai untuk dia bisa menyaring udaranya. Kalau bisa dan ada jaminan nanti bisa memenuhi standar lingkungan maka kita ACC, kita izin. Jadi izin ya, izinnya ya. Bagaimana kalau yang sudah terlanjur jalan nih Bu? Karena kan memang dari sebelumnya kan indikatornya belum selengkap sekarang sehingga pasti dong banyak yang udah kelolosan kemarin gitu. Untuk itu programnya seperti apa? Tetap kita lakukan pengawasan. Jadi ada standar untuk industri. Jadi industri kalau mengeluarkan asap maka harus memenuhi baku mutu ini. Nah, itu yang kita periksa setiap saat. Nah, kalau mereka tidak memenuhi maka mereka bisa kena sanksi. Bahkan sampai sanksi pidana dan sebagainya. Namun demikian ada masalah lain yang mungkin kita tidak bisa mengendalikan semudah itu. Contoh transportasi, Bapak. Nah, transportasi ini kalau misalkan seperti negara Jepang, itu kendaraan 5 tahun sudah harus dibuang. Ya. Karena semakin lama mesin efisiensinya turun, emisinya naik. Ya. Saya dengar kemarin Singapura 10 tahun. Nah, di Indonesia ini kan kita belum ada pembatasan. Karena konflik sosial yang menjadi masalah. Iya. Jadi barang antik. Jadi barang antik. Nah, itulah menjadi salah satu kendala. Mungkin public transport memang akan bisa menjadi solusi. Ketika kita bisa shifting dari jumlah kendaraan yang banyak ke kendaraan publik yang lebih sedikit emisinya. Nah, ini mungkin butuh biaya yang sangat besar tentunya. Ya, jadi memang masalah udara itu saya pikir memang sangat butuh kebijakan yang kuat dan anggaran yang cukup besar karena menyangkut permasalahan sosial juga masyarakat pada umumnya. Belum lagi mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar di jalan tol Mojokerto ke arah Madiun itu sering terjadi pembakaran sampah sisa jerami pertanian sampai itu asapnya itu luar biasa pekatnya sehingga kendaraan itu tidak bisa melihat depannya, jadi jarak pandang benar-benar nol sehingga dulu pernah terjadi kecelakaan karena hal seperti itu. Nah, ini juga nanti kami juga membutuhkan support tentunya dari Dinas Pertanian dan juga bagaimana kita ke depannya membangun sebuah sistem baru supaya nanti mengurangi pembakaran petugas.
Oke, baik, ada 3 tadi ya masalah yang kelihatan banget nih di Jawa Timur dan ada bukti nyatanya konkretnya. Ternyata memang udah ada kejadian-kejadian seperti Ini ini. kalau diceritakan masih banyak lagi. Iya, oh iya ya, itu top tire-nya ya. Iya, kalau ditusuk ke bawah masih banyak nih. Oke, saya fokus yang pertama dulu mungkin terkait debu ya. Saya kalau misalnya ngobrol sama orang tua saya dulu katanya memang kalau di sekolah disuruh menyirami halaman seperti itu kan juga termasuk salah satu langkah untuk desk control ya, desk control. Nah, mungkin saya berikutnya bergeser. Selamat pagi Pak Siadi. Selamat pagi. Nah, ini berhubungan dengan desk control. Itu kan kegiatan yang sebenarnya secara mudahnya bisa dilakukan oleh semuanya, tapi secara teknologi juga pasti ada. Gitu. Mungkin boleh juga disampaikan dari pandangan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait desk control ini bagaimana ya baiknya? Apakah kita perlu untuk menggalakkan kepekaan masyarakat untuk sama-sama memaksimalkan desk control ini, atau sebaiknya pemerintah ini bisa menyediakan fasilitas desk control di wilayah perkotaan? Iya, terima kasih Mbak. Iya. Saya berharap cangkruan kita hari ini menjadi gerakan penyadaran ke seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur, baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat. Karena memang kalau kita berbicara bersih, banyak orang menyebutnya langit biru. Ini sudah menjadi isu global, Pak. Bukan nasional saja, bukan regional, apalagi lokal. Ini sudah menjadi isu global. Maka dari itu menjadi kewajiban kita bersama untuk dapatnya bersama-sama punya tujuan yang sama, berbicara terkait bagaimana udara yang hari ini ditengarai sudah tidak sehat menjadi sehat. Regulasinya banyak Pak. Jadi aturannya kita sebenarnya sudah banyak. Sayang penegakan aturan itu belum. Saya belum pernah membaca koran atau melihat di TV ada pelaku penyebab pencemaran udara itu diseret ke jauh, terutama di lingkungan industri. Padahal kalau kita mau jujur, di samping emisi itu dihasilkan di lingkungan kota-kota besar karena adanya kendaraan atau transportasi, industri ini juga punya peranan yang besar untuk menjadikan udara ini tidak sehat, tidak sehat. Karena apa? Ada pembakaran yang dilakukan oleh industri maupun rumah sakit hari ini melalui inseneratornya. Dan insenerator itu sepertinya tidak ada terkait dengan pengawasan oleh lembaga terkait. Sehingga pada saat terjadi pembakaran, debunya itu serah kemari. Dan itu saya buktikan dengan mata kepala saya sendiri, dan saya juga sempat melihat butiran debu itu ke lingkungan itu semua. Makanya kalau kadang-kala ada pihak yang berpendapat melalui melalui insenerator itu kita selesaikan terkait dengan sampah. Ini saya pikir tidak semua insenerator itu bisa berfungsi dengan baik. Kalau insenerator itu berfungsi dengan baik, pada saat terjadi pembakaran ada spray yang itu di dalamnya mengeluarkan air sehingga pada saat terjadi pembakaran debu itu nggak sampai ke sana kemari. Ini terjadi Pak di depan mata kita. Tapi kenapa pihak yang membuat regulasi ini kok nggak pernah serius berbicara udara Pak? Ini hari ini sudah kita tidak lagi itu hanya berbicara yang sifatnya itu biasa-biasa saja. Pencemaran itu Mbak, lingkungan itu sudah menjadi isu global, dan ini kalau terjadi pelanggaran itu sudah dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia, karena ini terkait dengan kehidupan kita. Maka dari itu saya berharap melalui kegiatan yang digagas oleh lingkungan hidup pagi hari ini, semuanya sadar bahwa saat ini alam kita itu memang sudah menyiapkan atau sudah menyampaikan sinyalnya, tapi kelihatannya kita yang menghuni alam ini masih kurang menganggap bahwa sinyal itu penting.
lingkungan hidup ini penting Pak, tapi sepertinya tidak dipentingkan. Makanya kalau sudah berbicara anggaran, seakan-akan lingkungan hidup ini ya kelas nomor 3 dibandingkan yang lain. Kita butuh pembangunan, kita butuh meningkatkan yang lain-lain. Tapi jangan pernah lupa, kalau lingkungan hidup kita bermasalah, insya Allah APBD provinsi ini nanti banyak terkuras untuk membantu orang sakit. Pasti terjadi. Maka dari itu, jangan dianggap lingkungan hidup ini tidak penting, bahkan tidak dipentingkan. Sudah saatnya hari ini kita itu mengelola lingkungan hidup itu sebagaimana memadukan regulasi dan kearifan lokal. Saya kepingin alam manusia ini memang ada keterkaitan yang sangat erat sehingga kita tidak mengorbankan alam, manusia juga karena cara dan tindakannya tidak mengorbankan manusia yang lain. Untuk itu, Mbak, hari ini kalau saya boleh usul, kalau pembakaran jerami itu remeh-temeh, tapi yang lebih penting hari ini bagaimana yang melakukan udara yang tidak sehat itu yang harus kita coba bersama-sama ajak Pak, nggak tahu diedukasi, saya pikir semua itu juga sudah paham tentang itu, tapi disadarkan aja, disadarkan. Lalu masih tetap tidak mengindahkan regulasi yang ada, ya sudah, tidak saja dengan aturan yang jelas. Aturannya jelas kok Pak, tapi nggak pernah saya mengikuti itu ada yang sampai diseret ke meja hidup, diputuskan bersalah sampai pidana dan denda, nggak pernah. Maka dari itu, yang kedua, kalau sudah berbicara pemerintahan di Jawa Timur ini kan ya eksekutif legislatif, ya sudah, karena memang kita ini sepakat semua, sahabat-sahabat, kerabat-kerabat saya ini sepakat semua bahwa lingkungan hidup ini memang harus dijaga keberlangsungannya, mau nggak mau. Jangan pernah lingkungan hidup ini dalam menata atau memformat anggaran itu menjadi kelas yang paling belakang. Jangan dijadikan lingkungan hidup menjadi kelas yang paling belakang. Saya hari ini Pak, jujur aja cukup prihatin betul kalau sudah berbicara terkait dengan kondisi lingkungan. Orang sakit asma, ini salah satu ya penyebabnya karena debu itu. Debu sudah di mana-mana Pak, di mana-mana. Kalau jenengan kurang percaya, berangkat ke Malang. Jadi mulai dari Purwodadi, dataran rendah, setelah itu Lawang itu dataran tinggi, jenengan coba lihat kanan kiri, apakah di situ ada pembakaran yang mengeluarkan asap tebal. Kalau sudah seperti itu, coba jenengan lingkungannya ditanya, apakah dampak dari ini, panjenengan kena dampak, yakin saya. Semua pasti menyampaikan dengan jujur. Pada saat cuci pakaian yang dikeringkan itu pakaiannya dari kotor. Lingkungannya di genteng-genteng itu banyak debunya. Makanya disampaikan oleh Bunda Wali Kota Batu tadi itu sebenarnya Mbak saya. Saya dulu pernah baca buku Mbak. Tahun 70-an kalau nggak salah. Tapi tadi saya disadarkan oleh kakak saya. Ternyata di Indonesia ada 2. Jadi di buku itu saya pernah membaca udara di dunia yang terbaik itu ada 2. Satu di New Zealand, yang kedua di Indonesia, di Jawa, di Malang. Makanya Belanda itu menjadikan daerah Lampung sekitarnya itu Pak, waktu tempat bangunan Belanda luar biasa. Karena memang udaranya bagus. Ternyata sama kakak saya tadi ditambah di kiri Ian, Madura ya. Yang bagus juga di situ, Lawang Malang itu. Oh iya, Lawang Malang, hari ini saya Bunda Wali Kota memang tidak bagus bener ya, jujur saja. Tidak seperti dulu ya. Makanya saya berharap moga-moga hari ini Ketua TAPD, Ketua Banggar yang juga bersama-sama kami di Indrapura bisa menjadikan isu lingkungan ini menjadi yang terpenting sehingga nantinya Dinas Lingkungan Hidup itu tidak dianggap kelas 2 dalam penataan anggaran untuk menjaga lingkungan ini. Kita Mbak hari ini yang ada di Indrapura ini kepinginnya ya kita ini berbuat amal ibadah melalui
saudara-saudara saya ini kan kepinginnya kita ingin meninggalkan sesuatu yang bagus. Karena kalau ini bagus akan menjadi amal ibadah yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Salah satunya bagaimana membackup anggaran dinas lingkungan hidup ini sesuai dengan peruntukan. Luar biasa, berarti kalau misalnya disuruh memilih kebijakan atau kepekaan pasti dua-duanya harus berjalan bersamaan ya. Kebijakan sudah ada, tapi dilanjutkan dengan pengawasannya. Setelah itu kepekaan dari masyarakat ini jadi tokoh utamanya, teman-teman. Jadi sahabat hijau dimanapun berada, kita pastikan di lingkungan kita semua hijau supaya langitnya jadi biru. Nah, berikutnya saya bergeser. Selamat pagi, Pak Martin. Selamat pagi, salam sehat, salam lingkungan bersih, salam lestari. Salam lestari, salam lestari. Baik, Pak Martin. Terakhirnya lebih sulit nih pertanyaan. Udah, Ya, Pak. siap. Udah. Biasanya poinnya 50 daripada 100 nilai. Udah. Pak Martin mungkin boleh juga disampaikan dari DPRD Provinsi Jawa Timur upaya apa? Karena kita pasti meyakini kita semua bergantung nih juga. Kita sama-sama bergantung dan kita berharap DPRD ini bisa jadi salah satu painkiller untuk masalah-masalah yang ada yang sudah disampaikan sama Bu Anja. Mungkin apa yang bisa dibantu secara konkret dari DPRD Jawa Timur untuk kebutuhan kecepatan ini? Jadi pertama-tama udara bersih atau lingkungan bersih itu kan produk ya. Ya. Jadi sebenarnya ini semua trennya seluruh dunia itu Ya. adalah go green, hijau, Hmm. ya kan? Sampai kemudian segala upaya itu tujuannya adalah untuk lingkungan hijau. Nah, oleh sebab itu Komisi D yang bermitra beberapa mitra kita adalah di bidang pembangunan, tentu mindset kita, tujuan kita segala upaya infrastruktur ini bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup atau katakanlah secara spesifik udara yang bersih. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, kita ini DPRD provinsi fungsinya 3. Satu, kalau penganggarannya nanti kita akan lihat. Katakanlah misalkan di bidang infrastruktur yang ada di sumber daya air atau cipta karya, jembatan, apalagi tadi indikator kita bertambah menjadi satu komponen yang harus diperhitungkan adalah debu. Saya tadi belum mendengar asap nggak masuk nih, ya kan? Asap kan bukan, ya kadang-kadang seperti di samping emisi gas tadi, sekarang sudah debu masuk dalam perhitungan konten apakah lingkungan itu bersih atau tidak. Sekarang nanti belum lagi asap. Indikatornya akan berjalan terus ya. Belum nanti senyambung dengan teknologi yang maju radiasi. Ya kan? Radiasi itu kan yang tidak terlihat, tapi mungkin bisa mempengaruhi udara. Karena bagaimanapun semua orang sekarang punya gadget, iya kan? Udara tidak harus selalu di luar saja. Kadang di ruangan tertutup pun dia juga termasuk udara. Oleh sebab itu kita harus bersiap. Manusia Indonesia ini harus bersiap. Tidak mungkin kita dengan alasan menjaga udara bersih atau lingkungan hidup yang bersih, terus kemudian kita gagal mengikuti teknologi. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Nah, saya melihatnya kan kemudian apa fungsi kita sebagai anggota Komisi D, tentu yang pertama tadi bidang infrastruktur. Semua infrastruktur yang kemudian diusulkan atau dianggarkan oleh eksekutif tentu menjadi sebuah pertimbangan apakah pertama itu menimbulkan efek potensi debu. Contoh misalkan dalam hal ini kita punya mitra SDM yang kemudian membidangi salah satunya adalah tambang galian C, Lumajang katakanlah. Karena kan kemudian kalau kita ke Lumajang itu kalau truk itu ngangkut debu pasir kan tentu akan menimbulkan efek debunya. Nah, tentu di situ kita tidak mungkin kita melarang penambangannya karena berizin. Nah, kemudian kita mengusulkan bagaimana mengamankan truk yang lewat itu katakanlah menggunakan selambu atau apa ya. Minimalisirnya ya. Iya, minimalisir. Nah, kemudian kita juga bermitra dengan Dinas Perhubungan. Bagaimana peraturan-peraturan lalu lintas ini itu termasuk fasilitas lalu lintas itu bertujuan menjaga udara bersih, ya kan? Nah, selanjutnya bahwa
Di situ peran kita. Di samping kita kontrol, ini tanya ini sampai muka kita ini sudah bulukan semua ini. Kalau kita sidang, ya, kita sidang kemudian kita lihat di jalan, kalau memang ada potensi menimbulkan debu, ya pasti kita akan panggil pihak-pihak yang terkait, bagaimana itu kemudian tidak menimbulkan dampak terkait dengan debu, karena debu ini setiap orang banyak, kita keluar rumah saja sudah menemui debu, Ya, pasti. sampai ada lagunya Butiran debu. butiran debu. Karena memang sebutir ya Pak. Jadi itu apa fungsi kita sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk juga kita atau nanti kita cek lagi khusus memang aturan terkait dengan perda yang ada, perdebuan ini, perudaraan ini nanti kita akan evaluasi lagi. Nah selanjutnya bahwa sebenarnya persoalan di Indonesia ini kan aturan sudah ada, cuma law enforcement-nya sekarang tadi disampaikan banyak di pinggir-pinggir jalan tol ini kemudian ada pembakaran sisa-sisa jerami. Oke, kita tahu dan kita bisa merasakan asap yang ditimbulkan. Tetapi tidak lanjut seperti apa? Penegakan aturan dan penegakan hukum seperti apa? Itu di kewenangannya siapa ini? Ya kan? Kita kan tidak hanya sebatas himbauan-himbauan dan sebagainya, karena sebenarnya masyarakat juga sudah memahami bahwa risiko debu, risiko asap dan lain sebagainya itu sangat mengganggu orang lain juga. Nah, persoalannya sekarang adalah penegakan hukumnya. Itu ada perda, itu ada sanksinya, itu bagaimana nanti di sana yang menegakkan aturan. Karena memang harus ada engineering terkait dengan tingkah laku manusia. Manusia itu cenderung kadang-kadang walaupun ada aturan demi kepentingan sendiri kadang takut. Oleh sebab itu ini harus ada polisinya, pengamannya, pengawasannya, menerapkan aturan supaya ada efek jerah. Jangan kemudian kita hanya pada sebatas penelitian atau kemudian merekam ini debu ini sudah berbahaya dan lain sebagainya. Terus nextnya kayak apa? Terus kemudian setelah dilaksanakan pengawasan kita bagi pihak-pihak terjadi pelanggaran. Kalau perda di Jawa Timur itu masuk dalam perda Jawa Timur, kita bisa. Oleh sebab itu kita harus dirumuskan supaya kemudian di samping ada karakter yang terbangun menjaga lingkungan udara bersih, tetapi juga harus ada aturan atau hukum yang bisa diterapkan. Contoh misalnya di negara luar negeri sangat tidak ada polisi karena mereka pertama karakternya sudah terbangun, ya kan? Yang kedua bahwa aturan benar-benar dilaksanakan. Contoh misalkan, coba aja kita merokok di Singapura, nggak ada itu polisi-polisi, yang ada jutaan CCTV. Nanti setelah kita rokok di jalan kiri, kita mungkin saat itu nggak dirokok, nanti di ujung sana ada pengamanan, kita nggak denda. Besok tobat saya, rokokan di jalan. Artinya ada Itu sistem ya. Sistem itu sudah bagus. Karena apa? Investasi terhadap udara bersih ini begitu tinggi. Nah, eman kalau investasi yang tinggi ini yang bertujuan kemudian menjaga lingkungan hidup tidak dibarengi oleh penegakan aturan. Saya kira itu ya, fungsi kita jelas. Anggaran bagaimana itu mengacu pada semua pembangunan, mengacu pada khususnya dalam lingkungan udara bersih. Ini sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman Dewan ini. Ahlinya kontrol sudah, cuma nextnya seperti apa? Iya. Kita lanjutnya ya. Masih selalu ada PR ya. Selalu. Dan itulah fungsi kita sampai hari ini, masih ada dinas lingkungan itu, masih ada DPR. Kita menjaga lingkungan itu terus menerus. Karena kita hidup ini kan berdinamika, bergerak terus. Ya. Mungkin sekarang asap apa tadi debu masuk, nanti kemudian radiasi masuk dalam kategori harus dipertimbangkan dalam lingkungan yang bersih, ya kan? Banyak lagi kita nggak tahu besok, karena dunia ini semuanya maju. Saya kira itu. Baik, berarti dari segi masalah dan solusi harus ikut maju juga ya nanti ya, pasti soalnya. Oke, Bu Jar, mumpung ini dari tadi kita sudah berbincang mengenai mungkin dari regulasi, kebijakan, terus juga temuan-temuan yang memang sudah ada mengenai pencemaran udara khususnya di Provinsi Jawa Timur. Mungkin mumpung juga ini juga disaksikan oleh sahabat hijau. Boleh juga kalau langkah preventif dari kepekaan masyarakatnya seperti apa Bu Jar yang bisa kita upayakan nih sebagai sesama orang Jawa Timur? Baik. Jadi kalau tadi dari sisi industri sudah kita kulik ya,
Jadi memang sekarang kita ada peraturan terbaru ini, Permen LH 14 tahun 2024 itu di situ isinya sanksi-sanksi Pak. Nanti kalau lebih baku mutu nanti dendanya sekian miliar itu ada di sana. Nah kalau untuk masyarakat memang banyak sekali mungkin kalau kita lihat masyarakat yang mungkin hidup tanpa pilihan mungkin ya, sehingga dia harus membakar sampahnya. Kan sering Pak, kalau di kompleks perumahan kadang-kadang terjadi konflik antar warga, yang satu bakar sampah, yang satu punya anak bayi, mereka bertengkar. Tapi sebenarnya kita sebagai regulator sebenarnya juga harus peka kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Nah bisa jadi memang infrastruktur yang belum tersedia. Jadi nggak ada pilihan lain bagi mereka. Nah Bu, ini kalau nggak sabarkan Bu, malah nanti keluar uget-uget, berbau, nanti juga timbul penyakit. Ya kan, dibakar juga menimbulkan masalah, tidak dibakar juga bermasalah. Iya. Jadi artinya memang di sini kita butuh untuk meningkatkan cakupan layanan kita sebenarnya untuk menangani sampah dari masyarakat ini. Supaya mereka nggak punya alasan untuk saya harus bakar ini. Tapi kita juga nggak bisa dong nyala-nyalain tok gitu kan. Karena Ya, kita nggak punya ada opsi. pilihan gitu ya, opsi. Nah itu memang PR kita. Kemudian juga terkait dengan tadi yang saya cerita pernah waktu itu dulu saya itu tugas saya kalau pagi sama sore itu siram-siram depan rumah. Kalau dulu kan tidak ada aspal kan, jadi jalan pasti berdebu. Nah itu kita siram supaya tidak ada debu. Tapi kalau sekarang saya tiap hari berangkat dari rumah saya liburan ke Surabaya, kalau pas musim kemarau, daerah Gedangan itu kan bau jalannya belum ada pengerasan, jadi tanah ya berdebu. Jadi kalau sepeda motor lewat sana langsung full debunya, itu luar biasa. Nah saya pikir ini orang-orang yang punya toko-toko di situ atau kantor-kantor di situ nggak ada apa ya budaya untuk menyirami misalnya pagi sore gitu. Sudah nggak ada gitu, mungkin entah energinya atau mungkin kepekaannya sudah nggak ada. Jadi saya pikir mungkin ini saatnya kita gaungkan lagi gitu kepekaan kita semua, kita berkolaborasi. Kalau misalkan kita bisa melakukan hal kecil, misalkan seperti menyiram depan rumah kita, kenapa tidak gitu. Nggak rugi juga ya padahal ya banyak. Ya tapi ini biar menarik. Ya, boleh. Jadi saya itu kan sampai pada tahapan pengaturan ya. Ya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ada pihak yang melanggar sampai saat ini tidak ada kekuatan enforcement apapun. Jadi kemudian ini hanya permakluman saja. Iya. Oh ya sudah, bagaimana ya caranya? Artinya sebenarnya kalau sebuah aturan itu sudah kita sepakati, kita keluarkan, tentu harus ada pertimbangan bahwa potensi pelanggaran pasti ada. Nah seperti apa pelanggaran ini tindakannya? Banyak hal di masyarakat terjadi problem seperti tadi, ya kan? Ada masyarakat yang membakar, kemudian ada yang membakar. Bakarnya itu masyarakat kadang panjang sekali, apinya itu tidak ada apinya, tapi sudah asapnya saja keluar itu sampai berhari-hari. Nah itu kemudian kalau tetangganya menegur, nanti terjadi perkelahian, pertengkaran. Terus aturannya apa? Aturannya apa kalau ada konflik seperti ini? Harus ada mekanismenya. Jadi tidak kemudian akhirnya tetangga yang merasa berhak membakar, yang satu saya berhak tidak dimasukin asapnya, kan begitu. Ini kan sudah konflik. Ini salah satu contoh kecil saja. Maka oleh sebab itu menurut saya persoalan di kita ini adalah soal penegakan hukum, penegakan aturan, ya kan? Jadi sehingga itu kemudian yang bersifat bagaimana himbauan-himbauan itu, aturan itu dibuat dengan sebaik mungkin pun selalu kemudian berhadapan dengan karakter pelanggaran. Kalau di luar negeri, ya misalkan katakanlah seperti kita ini para perokok, ya kan, dengan menimbulkan limbah. Ya. Di sana dibatasi dengan misalkan katakanlah nggak sembarangan tempat merokok. Terus kedua, ini saya bedanya di Indonesia mindset pemikiran kita dengan negeri Jepang. Kita ini buanglah tempat di tempat sampah, oleh sebab itu sampah semakin banyak ada. Di sudut sana ada tempat sampah, Bukan di sana mengurangi ada sampahnya ya. tidak mengurangi sampah. Iya. Kalau di Jepang terbalik, untuk orang nggak gampang buang sampah, tempat sampah sakit. Tapi jauh sana besar dia. Jadi kadang kantongnya orang Jepang itu isinya plastik untuk rokok. Nanti setelah nyampe di tempat sampah, dia akan buang. Maka itu kemudian membangun sebuah karakter, jangan gampang buang sampah. Karena kalau semakin banyak tempat sampah, orang akan dengan enteng, wes makan nasi bungkus,
di sana ada tempat sampah. Dan dilihat kotak makan. Itu kan dalam jangka panjang membentuk karakter, iya kan? Indonesia nggak usah jauh-jauh lah. Sudah disediakan 3 kotak pemilahan sampah. Sampah berulang dari rumah, sudah dipisah. Indonesia udah nggak tahu dari plastik, ini Ya. Pokoknya pembusukan tempatnya di nyambung lagi. Ini soal karakter, ya kan? Oleh sebab itu memang nggak boleh putus-putus lah. Kita membina, membangun sebuah karakter yang dulu misalkan Surabaya taman itu nggak umur. Ada taman, ada bangku, hilang juga. Tapi hari ini mereka terbangun karakternya mulai ada taman, tidak diinjak-injak. Sampai sekarang masih aman tuh tempat hidup. Ini harusnya menjadi langkah awal dalam membangun sebuah karakter, menjaga kebersihan. Saya rasa itu, ya betul nggak Bu ya? Penegakan yang sulit ya. Iya. Kalau ke masyarakat dan UMKM. Iya. Nah itu yang benar. Lintas ya soalnya udah tuh. Oke, itu jadi PR kita bersama ya rasanya ya. Kalau misalnya kebijakan pasti sudah ada, tapi bagaimana kebijakan itu terlaksana dengan sanksi dan apresiasinya masing-masing, tentu juga yang paling utama kepekaannya. Balik lagi ke human-nya, yang merasakan dampak baiknya nanti juga kita, yang harus bertanggung jawab untuk menjaganya juga kita. Oke, untuk sahabat hijau, tenang aja dengan obrolan kita kali ini kita tidak hanya berhenti di sini. Nantikan episode-episode yang pastinya akan membahas tema yang tak kalah penting lainnya. Terima kasih untuk para narasumber dan dewan yang sudah bersedia untuk sesi kali ini, dan sampai jumpa di Bilik Hijau berikutnya.